kita terus membahas lanjutan kajian tarikat. Di video yang lalu telah saya bahas bagaimana terhubungnya zikir kita ke Allah itu dampaknya apa dan bentuknya apa ketika zikir itu telah berbalas. Ini kita ulang-ulangi lagi sampai betul-betul kita matang bagaimana teknik berzikirullah itu. Jadi zikirullah itu sangat krusial, sampai dikatakan itu zikirullah itu adalah wa zikrullahi akbar, zikir yang mengingat Allah itu adalah lebih utama, karena nyawa ibadah itu adalah mengingat Allah, ya. Berzikirullah, tentu mengingat Allah ini, ya, mengingat Allah ini atau zikirullah ini, kalau hanya menyebut nama Allah, mengingat Allah secara lafaz Allah, lisan saja, ya semua orang bisa, ya kan? Itu mudah saja. Tapi mengingat Allah, terhubung kita ke Dia secara rohaniah, baru berbalas zikir Allah itu, hadir Dia, itu yang paling sulit, ya. Jadi agar dia menyebut nama Allah itu terjadi resonansi di rohani kita, mesti ada metodologinya, ya. Mesti memenuhi rukun syarat pula, gitu dia kan. Ya, tidak sembarangan, ya. Kalau menyebut nama Allah gitu saja, itu jadi ritual belaka kalau tanpa metodologinya. Jadi mesti dapat metodologinya dulu, ya. Atau kalau di Al-Quran itu mesti dapat apanya dulu, disuruh carilah wasilahnya dulu, ya. Wasilah inilah yang penting, gitu kan. Wasilah itu apa? Ya ini sendiri, ya, ini nur Allah itu, gelombang Tuhan itu. Nah, ini dikatakan sebenarnya yang dikatakan wasilah itu. Nah, dapat dulu itu, gitu dia. Jadi kalau dapat ini wasilah ini dalam bahasa lainnya, dalam bahasa profesor itu apa? Dapat dulu unsur ketuhanan, ini ya, unsur ketuhanan, atau dikatakan beliau itu di bahasa ilmiahnya apa? Dapat faktor tak terhingga. Nah, nih, ya. Jadi mesti dapat dulu unsur ketuhanan. Kalau nggak dapat unsur ketuhanan, ya bagaimana kita mau mencapai yang maha mutlak ini, yang maha qadim ini, Allah itu sendiri. Jadi mesti ada unsur ketuhanannya yang dari Dia, bukan dari produksi manusia, ya. Nah, unsur ketuhanan inilah yang sampai kepada Tuhan itu sendiri. Arabtu Rabbi bi Rabbi, kan itu dia, kan. Dia yang sampai ke Allah itu ya nurnya, kan itu ya. Nah, unsur ketuhanan di bahasa ini kan tadi apa? Ya nurnya, sama. Nur ilahi. Harus dapat dulu, ya. Nah, jadi metodologi itu mesti ada ini. Mesti ada unsur ketuhanan, kan gitu dia kan. Nah, inilah yang kita pakai, ya. Inilah alatnya ya untuk kita terhubung ke Allah secara rohaniah. Nah, itulah kenapa, ya, Rasulullah itu diberi murab, ya, agar dia mampu menembus ke alam Allah ini, ke alam laisa kamitslihi syai'un. Nah, kita juga mestilah memakai metodologi yang sama yang dipakai oleh Rasulullah, kan gitu dia kan. Nah, maka mesti dapat dulu unsur ketuhanan ini, atau faktor tak terhingga ini, atau dikatakan nur ilahi atau gelombang Tuhan atau murab, banyak namanya ya. Gak usah bingung sama namanya, yang penting kita secara praktikalnya dapat ini, ya, nanti dialami, dirasakan, gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita masuk tarekat itu, di bayat itu ditanamkan gelombang Tuhan ini, ditanamkan unsur ketuhanan. Nah, dengan inilah kita baru mampu menembus alam metafisika ketuhanan, ya, mampu dia. Karena alatnya ini, unsur ketuhanannya adalah absolut, ya. Nah, kalau dia absolut tentu dia tujuannya ke yang maha absolut. Nah, jadi zikrullah itu mesti dapat channelnya ini.
Kalau enggak ya zikrullah kita jadi ritual belaka. Capek-capek kita berjam-jam ya nyebut-nyebut Allah ya hanya muter-muter di alam sini ini. Ya, di alam pikiran, muter dia di situ. Maka eh, zikrullah itu mesti menembus alam ruh, alam metafisika. Cuman sangat-sangat sulit ya. Jadi paling jago pun di alam bening-bening ini udah mentok, nggak mampu naik ke atas ya. Nggak mampu naik ke atas. Makanya banyak orang tafakur meditasi itu ya di sini saja dia mencapai juga alam hening yang pertama, ya hening bening pertama, tapi nggak mampu lagi menembus yang lapisan 7 dimensi ini. Untuk naik kemari itu diperlukan nur Allah yang dibawa oleh rohani Rasulullah itu. Nah, itu yang mampu, ya. Karena yang kembali lagi yang absolut yang sampai ke absolut kan gitu dia kan. Jadi unsur ketuhanan itu sendiri yang mampu ke Allah itu sendiri. Jadi pentingnya ini kita jadi concern kita dapat apa gelombang Tuhan ini baru kita berritual, baru kita bermujahadah ini, riadah di sini. Dapat dulu gelombang Tuhannya, dapat dulu metodologinya. Kalau nggak dapat macam mana itu? Wah, secara logika ya ini kita akan muter-muter saja. Ibadah itu hanya sebatas di alam materi ini, alam fisika ini, belum mampu menembus alam metafisika. Karena syarat kemari harus pakai alat yang dari Tuhan kan gitu dia kan. Karena kemampuan kita kan relatif, terbatas. Nah, ini sadari dulu ya, kemampuan kita tuh relatif ya. Mesti dapat unsur ketuhanan dulu, baru ruh itu mampu naik ke atas. Kalau enggak ya udah mentok di sini saja. Jadi ibadah itu jadi ritual. Apakah salah? Nggak ada salah. Dalam spiritual itu tidak ada konsep benar-benar salah. Yang ada adalah, oh posisi jiwanya, posisi zikirnya di situ. Kan itu dia. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mendapatkan wasilah ini, nur Allah ini, gelombang Tuhan ini. Inilah rukun syarat yang pertama harus ditemukan. Agar zikrullah itu tidak terbatasi menjadi hanya menyebut lafaz Allah Allah saja. Dia mulai berpeluang terjadinya resonansi rohaniah itu. Itu yang paling penting. Baru nanti zikir ini kalau dan naik ke alam metafisika, alam ruh ini, nah ini dia membawa apa? Membawa dampak pada diri kita, kepada jiwa kita, dan berdampak kepada perilaku kita sehari-hari gitu ya kan. Nah, yang penting itu bagaimana kita mendapatkan gelombang ini, baru berjihad di sini ya. Nah, baru berjam-jam lah zikir di sini ya. Pertama mulai dipaksakan dulu ya kan. Baru dibiasakan jadi kebutuhan. Udah terbiasa nanti, udah rutin nanti, udah menjadi kebutuhan, naikkan durasinya. Yang tadinya 1 jam ya kan. Naikkan menjadi 2 jam, terus sampai 3 jam, terus begitulah. Kan? Begitulah seterusnya sampai betul-betul nanti kita zikir itu ya sudah menjadi apa? Zikir 2-3 jam itu jadi apa ya? Jadi ya kebutuhan apalah, hari-hari lah seperti dikatakan gitu. Kenapa? Ya inilah kuncinya berzikrullah, bertarikat itu kuncinya itu duduk berlama-lama itu, konsisten, intensif, rutin. Karena Rasulullah itu tengok di Gua Hira aja berlama-lama terus ya kan. Nah, kita pun mencontoh beliau rutin ya sampai menembus nanti syukur-syukur bisa 2 jam, 3 jam sampai 6 jam kan itu dia kan. Ya, jadi kembali lagi ya, zikrullah ini dengan Allah ini mudah kalau kita dapat gelombangnya. Itu yang seperti dikatakan Ayahanda Guru Profesor. Tapi sangat sulit kalau tak dapatkan unsur ketuhanannya, gelombang Tuhan itu. Nur Allah itu, faktor tak terhingga itu. Karena nanti kita berzikir dengan kemampuan kita sendiri. Kemampuan kita udah pasti terbatas. Tak mungkin bisa mencapai kepada yang tak terbatas, yang tak terhingga. Maka dia perlu dibooster sama nur Allah yang berkapasitas mutlak ini. Nah, itulah yang nanti membawa rohani kita bisa menembus ke alam metafisika ketuhanan itu. Jadi ruh itu pun kalau nggak diisi nur Allah ya terbatasi oleh dimensi fisika kita, dimensi jasmani kita. Maka Rasulullah tadi itu kembali saya katakan itu apa ya? Kan beliau itu punya ruh juga. Tapi kenapa masih dikasih buruk? Ya itu logikanya. Itu logisnya bahwa ruh itu pun nggak mampu naik ke atas tanpa nur Allah ya, karena nur Allah ini yang sampai kepada Allah, yaitu nurut ala nurin kapak tota teringga unsur kita itu sama semuanya ya.
Jadi jangan bingung dengan istilah itu. Yang penting kita berzikirullah itu udah dapat ini ya praktekkan. Ya, terus nggak ada waktu lagi, umur kita pendek, nggak ada waktu, kita harus berjuang. Ya mari Fatil, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berpraktek, mengerjakan beramalnya, zikirnya. Baru nanti di checklist di kehidupan, dicek udah berubah apa belum. Mesti dia berdampak di kehidupan, dicek pasti membawa perubahan. Nggak mungkin nggak, kalau nggak bawa perubahan berarti zikir kita belum masuk ke alam roh. Itu aja logikanya. Cara checklistnya sangat sederhana. Ya, nanti ada zikir masuk ke alam roh katanya, ya berjam-jam, tiba-tiba lepas zikir malah amuan, mengeluh, gelisah, malah mula menjengkal orang, malah bangga diri kan gitu kan. Enggak, justru makin kau berzikir, makin kita berzikir terhubung ke sana, makin kita tidak ada, bukan siapa-siapa kita, makin kita nol, ya kan? Bukan makin ada, makin nol. Gitu dia kan. Jadi orang yang udah masuk ke alam metafisik itu makin nol, bukan makin merasa ada. Ya, oke ya, kira itu kajian kita malam ini. Nanti kita lanjut lagi di